Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insya Allah ini merupakan mungkin salah satu pertemuan pertama saya sebagai Kaprodi di event di sosialisasi di Prodi ya. Sebelumnya ya mungkin saya salam kenal dulu, mungkin walaupun sudah liburan Maret saya jadi Kaprodi, mungkin ini pertama kali saya presentasi salah satu kegiatan dari Prodi ya. Jadi ini merupakan salah satu usaha dari Prodi ya untuk mempercepat ya kelulusan gitu ya. Jadi jangan berpikir kita betul Prodi itu senang mahasiswanya lama-lama di sini, enggak, kita senang kalau mahasiswanya cepat lulus gitu ya. Kita senang kalau mahasiswa cepat lulus, itu bagus untuk ya merupakan sasaran mutu dari Prodi sendiri dan juga itu juga nanti meningkatkan akreditasi gitu ya. Seperti itu. Kalau akreditasi bagus nanti juga kembalinya ke kalian juga, ke adik kelas juga, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ya sedikit perkenalan ya, saya Hilaluddin Nuha. Mungkin selama ini saya hanya bertemu dengan beberapa mahasiswa di event-event terkait dengan tugas akhir dan proposal. Itu mungkin di kelas proposal saja ya, karena saya mengajar di proposal dan juga di mata kuliah project ya. Nah, sedangkan untuk yang mengambil KK yang lainnya di KKSE terutama, nantinya kita akan di KKSS ya mungkin jarang bertemu dengan saya gitu ya. Jadi mungkin sedikit informasi resmi terkait kebijakan Prodi mungkin belum tersampaikan seperti itu. Ya ini beberapa sebelumnya ya, ini beberapa link grup media informasi penting terkait proposal dan tugas akhir ya. Nanti akan saya share juga slide-nya juga. Ya pertama tentang panduan TA ya, ini linknya di Sonia ini ya. Terus dokumen dan form terkait TA, terutama form nanti ya, kalau sedang lulus proposal nanti kalian harus mengisi form ini. Kalau nggak salah nanti pekan depan kalau sudah mulai, yang sudah siap proposalnya, sudah mulai DE, nanti ada form yang harus kalian persiapkan dan kalian kirimkan ke dosen reviewer ya. Itu. Nah ini ada kalender akademik tahun 2021 ini. Nah ini penting untuk buat kalian, baik itu yang sedang mengambil tugas akhir maupun proposal, agar jangan sampai tidak lulus atau sampai menambah semester gitu ya. Beberapa mahasiswa sudah WA saya, sudah japri ke saya, Pak saya tidak mau ini gitu. Nah kadang-kadang itu mahasiswa sudah sidang, sudah revisi, tapi malas daftar yudisium gitu. Kadang-kadang kelengkapan itu belum dipenuhi ya. Nah itu kalau bisa dipenuhi dari sekarang gitu. Jadi jangan nanya, Pak ini apa tuh, Pak ini wajib misalkan nanti ya, ada syarat di sebenarnya proposal pun SK proposal sebenarnya sudah ada syarat IPRT ya. IPRT. Nah, sebenarnya untuk membantu mahasiswa agar tidak tidak mepet saat yudisium, karena yudisium itu wajib kalian IPRT-nya itu sudah di atas 450 ya. Seperti itu. Nah, kalau mahasiswa nanti yudisium terlambat yudisium karena IPRT-nya belum 450, nah itu repot lagi gitu. Akhirnya nggak bisa ke yudisium, akhirnya harus nambah semester, walaupun hanya gara-gara IPRT saja. Nah itu hal-hal yang harus disiapkan juga nantinya. Seperti itu. Nanti mungkin terkait yudisium juga nanti akan saya buat sendiri ya. Ini mungkin hanya terkait TA saja. Ya. Nah, selanjutnya ya ini webnya ini ya, webnya Prodi Teknologi Informasi BIT Telkom University. Telkom University ACID. Kita ada Instagram juga, ini masih baru ya. Jadi mungkin kalian di situ mungkin harus baru 1-2 gambar saja. Ada Facebooknya, halaman page-nya. Saya nggak tahu kalau kalian masih pakai Facebook atau enggak. Terus ada YouTube-nya ya. YouTube beberapa kegiatan dan rekaman semuanya disetor di situ. Terutama yang spesifik untuk prodi. Sedangkan untuk yang fakultas itu di itunya fakultas ya. Untuk channel Telegram nanti juga ini juga ada ya, semua informasi resmi juga disampaikan di LAK ini ya, begitu juga webnya seperti itu. Mungkin dari saya nggak terbaca ya. Jadi pertama terlebih dahulu saya mulai dari PPM dulu. Jadi kita ada PPM profil lulusan, mirip seperti karakter lulusan ya, lulusan seperti apa yang kita ingin hasilkan ya. Kita mempunyai 3 bagian, skills, sikap, keterampilan, sikap dan juga pengetahuan. Dari sisi pengetahuan, dari sisi keterampilan kita ingin menghasilkan lulusan yang bisa memberikan solusi untuk organisasi. Ya.
Jadi solusi. Yang pertama, keterampilan menghasilkan solusi untuk organisasi berbasis teknologi informasi, ya seperti itu. Ringkasnya seperti itu. Ini mungkin panjang, satu kalimat agak panjang ya. Sedangkan secara disposition, secara sikap, kita ingin menghasilkan lulusan yang bisa bekerja sama, ya, bisa bekerja dalam tim dan juga berintegritas. Berintegritas itu artinya orang yang jujur. Nah, itu merupakan satu profil juga di lulusan di Telyu. Kalau nggak salah beberapa tahun ya dulu kita sudah pernah declare jika ada lulusan yang sudah mendapatkan ijazahnya, sudah kerja dan dia terlibat korupsi, maka maka Telyu berhak mencabut ijazahnya. Jadi integritas itu merupakan salah satu hal yang kita tekankan juga dari masa perkuliahan ya. Kemarin ada mahasiswa yang terutama dalam masa pandemi ini ya memanfaatkan kondisi online ya. Jadi untuk ujian membantu rekannya gitu, mungkin dia nggak sebenarnya nggak membantu tapi mungkin dipaksa atau takut ini takut itu, takut takut dikucilkan, takut dibully. Nah hal itu ketahuan ya jawabannya sama, ya dua-duanya dihukum gitu, baik itu yang memberi contekan maupun yang dicontek gitu. Dari sisi nilai itu pertama. Selanjutnya nanti juga bahkan mungkin kita akan lebih ketat lagi. Jadi bukan hanya dari sisi nilai, juga kita ada catatannya gitu ya, catatan. Terus terakhir dari sisi knowledge ini dari jadi tetap bisa tadi ya dari sisi sikap bekerja sama tapi tetap jujur ya. Hal yang bisa kerja sama berarti dikerjakan bersama, yang dikerjakan sendiri ya dikerjakan sendiri, seperti itu. Tadi itu knowledge yaitu wawasan. Yang nanti lulusannya tetap harus bisa ini bersemangat untuk mengembangkan kemampuan diri sepanjang hayat. Jadi belajar sepanjang hayat. Sekali sudah lulus, sudah S3 bahkan sudah sudah istilahnya besok mau mati itu, sekarat itu tetap harus semangat untuk belajar, seperti itu. Nah ini tidak kalah penting ya untuk sedangkan dari prodi sendiri kita mempunyai visi. Visi itu apa? Visi adalah ya sasaran yang ingin kita capai di masa depan. Di sini spesifik kita tahun 2023, 2 tahun lagi. Nah, hal apa sih yang ingin kita capai? Ya, kita ingin menjadi prodi yang bereputasi terutama di bidang IoT dan juga cyber security gitu. Nah, uniknya semester ini ya, proposal itu yang mengambil software engineering, kakak software engineering itu banyak, 2 kelas gitu. 2 kelas, sedangkan yang ngambil kakak CPS itu justru yang mengambil 2 ranah ini gitu ya. Itu sedikit gitu, cuma 1 kelas gitu, relatif sedikit lah gitu ya. Seperti itu. Padahal ini merupakan ya ciri khas kita. Kalau kalian melihat kurikulum ya, sebagai semester 6 tuh kalian ada namanya mata kuliah pengembangan IoT kan ya semester depan ya. Untuk yang 2019 mungkin. Nah, untuk mencapai ini kita pun tidak ini gitu, kita juga mengeluarkan effort yang cukup besar ya, terutama lab HES ini juga salah satu pendukung IoT ini gitu ya. Selain itu juga kenapa kita mengambil ini, karena memang sumber daya kita cukup banyak di sini gitu. KKCPS itu kita punya kurang lebih hampir 30 lebih dosen ya. Sedangkan kalau KKSE itu mungkin nggak sampai separuhnya gitu ya. Bukan saya mendiscourage yang mengambil KKSE ya, bukan itu. Tapi maksud saya itu nanti juga pertama ya sumber dayanya sekarang terpusat di sini ya, sumber daya baik itu lab maupun dosen terpusat di CPS ya, di bidang IoT dan juga cyber security. Sedangkan di sisi lain banyak yang ngambil prodi SE itu sumbernya lebih sedikit, dan juga belum lagi nanti misalkan prodi RPL software engineering itu sudah tingkat 3 atau 4, pasti mereka juga bakal mengambil di sana gitu. Walaupun seperti itu, kita tetap memfasilitasi mahasiswa juga ingin mengambil KK yang lain juga gitu, KKDS data science dan juga KK intelligence system, baik jika yang mengambil artificial intelligence ya. Tapi tentu saja KK itu sudah cukup banyak diambil oleh prodi IF gitu ya, seperti itu. Jadi kita sudah memperhitungkan semuanya, dan ini merupakan itu. Tapi kalau saya sudah mengambil SE ya nggak apa-apa gitu. Tapi kemarin saya sudah berkoordinasi dengan dosen proposal. Jadi misalkan kalian mengambil proposal di kelas SE ya, baik itu kelasnya Bu Ayu dan juga Pak Danang, tetap bisa mengambil
kakak CPS ya, topik-topik IoT, topik-topik cyber security, juga sebaliknya. Yang ngambil di sini pun ngambil di kelas saya, di kelas IoT, tetap juga bisa mengambil di prodi yang lain juga. Maaf, di kakak yang lain juga, gitu. Topik-topik yang lain juga, gitu. Seperti itu. Tapi ya tadi ya konsekuensinya nanti mungkin secara support itu juga, gitu. Ada juga mahasiswa yang mengambil apa nih? Ada yang mengambil apa ya? Topik tugas akhir bidang apa tuh sentiment analysis ya. Nah, sebenarnya Bu Wari sendiri sudah itu ke saya gitu. Pak ini prodi IT ini kurang bisa mengikuti gitu. Karena kenapa? Kurang bisa mengikuti topik yang di bidang sentiment analysis. Kenapa? Karena memang masalahnya dari sisi kurikulum memang kita tidak supportnya tidak di situ gitu. Tapi karena memang kita ada apa tuh mereka belajar kita bolehkan lah gitu. Kalian masih boleh ngambil di IF pun boleh gitu. Satu mata kuliah pilihan itu masih diperbolehkan. Ngambil di RPL di prodi RPL pun boleh ya. Ngambil di prodi yang lain pun boleh gitu. Tapi hanya satu mata kuliah saja saat ini. Nah, ini kakak atau kelompok keahlian ya yang ada di Telkom University. Maaf di Fakultas Informatika ya. Jadi CPS ini ya di bidang jaringan, IoT, forensic security dan hardware. Ya. Intelligent system. Nah, di bidang AI, image processing, multimedia, data science di lanjut processing dan juga data science itu sendiri ya. Nah, dua kakak ini IS dan DS ini mungkin kebanyakan di IF ya. IF tuh cukup besar mahasiswanya gitu ya. Kalau di IT, di IT ini paling berapa mahasiswanya? Maaf, berapa kelas satu angkatan? Paling banyak 2021 pun baru 4 kelas ya. Baru 4 kelas, tapi kalau IF itu satu angkatan tuh 12 sampai 13 kelas gitu. Sudah berapa kali? 3 kalinya gitu. Jadi pasti mereka jumlah mahasiswanya jauh lebih besar daripada yang lain gitu. Daripada IT tentu saja mereka akan mendominasi di dua ini gitu, IS dan juga data science. Dan juga mungkin juga ada juga yang di software engineering gitu. Nah, sekarang kita masuk ke proposal ya. Nah, saya ini ngambil di ini tadi saya ngambil di dokumen apa ini dokumen panduan penulisan proposal ini. Nanti saya taruh di saya share nanti ya. Oke, sekarang masuk ke proposal. Syarat proposal itu apa ya? Kalian sudah lulus tingkat 2 ya, dan juga sudah lulus minimal 110 SKS. Ya. Untuk mahasiswa yang dapat lulus lebih cepat dari masa normal melalui kecuali ya untuk mahasiswa yang bisa lulus lebih cepat sesuai dengan keputusan Kaprodi. Jadi misalkan ada mahasiswa yang bisa lulus lebih cepat, misalkan 3,5 tahun bisa jadi mungkin bisa ini gitu ya. Tapi biasanya selalu malah lebih SKS-nya lebih banyak lagi biasanya gitu ya. Nah, panduan ini ya, jadi judul TA yang diinginkan seperti apa sih? Proposal yang diinginkan seperti apa sih? Nah, yang pertama sebenarnya nanti ada spesifiknya juga untuk prodi teknologi informasi, yaitu seperti yang saya bilang tadi, ingin memberikan solusi untuk organisasi maupun ya baik organisasi itu bisa berupa perusahaan, bisa berupa ya artinya lebih dari satu orang gitu. Bisa perusahaan, bisa masyarakat ya. Misalkan ada masjid ya, ada itu, kalian melihat di situ ada mereka kebutuhan, kalian melihat ada permasalahan dan bisa memberikan solusi menggunakan teknologi informasi, maka itu juga merupakan cakupan dari teknologi informasi juga gitu. Ya. Nah, ini secara umum ya di Fakultas Informatika seperti ini. Jadi difokuskan untuk mengeksplorasi dalam arti mengurai, memprediksi dan menjelaskan dasar perilaku fundamental teori keilmuan dalam bidang informatika dan komputer ya. Jadi pasti kita inginnya masih di bidang informatika dan komputer ya. Jadi walaupun kalian memberi solusi ya pasti setidaknya hubungannya dengan ini gitu, informatika dan komputer gitu ya. Jadi solusinya apa misalkan masjid sering kecolongan kotak amal gitu ya. Nah, solusinya apa? Solusinya ya udah saya jadi satpamnya. Nah, itu mungkin enggak ini kan, saya jadi security-nya gitu. Itu kan bukan enggak termasuk bidang informatika komputer, tapi misalkan saya akan pasang CCTV gitu. CCTV misalkan CCTV kan masih berhubungan informatika komputer. Nah, itu mungkin sedikit berhubungan gitu. Ya.
Nah, nanti kalian bisa menganalisisnya. Nanti kita melihat sisi lain juga, bagaimana perbedaan kita, bagaimana kita menganalisis solusi yang kita berikan juga, gitu ya. Nah, yang kedua, bentuk kerja eksperimental atau teoritis yang dilakukan terutama untuk memperoleh pengetahuan baru dari dasar yang mendasari fenomena dan fakta-fakta yang diobservasi. Jadi setidaknya harus ada eksperimental. Eksperimental artinya apa? Kalian mengambil data, gitu ya. Mengambil data baik itu berupa simulasi maupun benar-benar mengambil data implementasi, gitu. Kalian melihat sesuatu. Ini mungkin berbeda dengan mungkin kalau prodi-prodi teori seperti matematika ya, matematika atau sebenarnya informatika sendiri itu sebenarnya merupakan lebih ke teoritis juga bisa jadi, tapi karena IT itu lebih praktis. Jadi harus melibatkan unsur manusia juga nantinya. Nah, berikutnya mengikuti kaidah-kaidah dan standar metodologi penelitian sesuai dengan bidang informatika dan komputer. Ya, ini sudah cukup jelas ya. Ya, mulai dari mana? Kaidah-kaidah apa saja? Pertama ya problem statement, perumusan permasalahan. Di proposal kalian pasti ada itu, ya. Setelah itu tujuan penelitian. Setelah itu kalian membuat resume, landasan teori dan sejenisnya. Nah, itu merupakan bagian dari kaidah penelitian ini. Gitu. Bagaimana kalian bisa merumuskan secara tertulis permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu tidak memiliki, nah ini yang tidak kalah penting, itu tidak memiliki tema, metode, teknologi yang sama dengan TA atau yang sederajat atau yang telah dikerjakan sebelumnya. Dalam arti tidak boleh mengerjakan satu tema TA yang sama persis dengan yang sudah pernah dikerjakan oleh orang lain. Dan juga dipublikasikan secara internal di Telkom University. Nah ini, jadi topik yang kalian buat itu tidak boleh sama dengan yang ada sebelumnya. Spesifik di lab Telkom University. Bagaimana jika dia ada misalkan di ITB? Topiknya sama gitu ya. Ya, secara ini sih boleh gitu ya. Boleh, tapi tentu saja secara etis tidak boleh kopas ya. Tidak boleh kopas atau ya udah biar saya nggak usah ada percobaan, saya ambil aja angka-angkanya gitu. Nggak bisa gitu. Harus membuktikan secara praktis informasi yang sudah kalian dapatkan di walaupun topiknya sama ya gitu. Misalkan di sebelah di mana itu. Samping sini misalnya ada Universitas Islam Nusantara UNINUS di Soekarno-Hatta. Nah, topiknya kalian lihat ada proposal menarik, kalian dan juga kayaknya cocok dengan bidang penelitian mahasiswa gitu ya, kalian. Ya udah saya sama persis kan gitu. Ya tulisannya sama persis, metodenya sama persis ya itu ya nanti kenanya plagiat, nggak kena ini lagi gitu. Itu lebih berbahaya juga gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada etikanya juga. Ini juga sebenarnya masih kita perbincangkan, bisa jadi akan kita perluas lagi gitu. Nanti kita lihat bedanya. Nah, ini perbedaan antara S1, S2 dan S3. Sebenarnya dulu kita karena di IF itu ada D3, sekarang dipindahkan ke FIT. Nah, sekarang kita ada S1. Jadi kalau dulu kelihatan mana D3, mana S1. Jadi kalau D3 itu mungkin pengujiannya selesai di aplikasinya jalan atau tidak. Ya. Nah, kalau S1 agak berbeda ya. Jadi harus ada analisis lebih lanjut. Ya. Nah, saya highlight yang poin ke-10. Ini mungkin berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Originalitas penelitian. Jadi, kalian ya, topiknya bisa replika penelitian orang lain, tempat dan kasus berbeda. Gitu. Ya, jadi replikanya metodenya sama, itunya sama, ini sama, tapi kasusnya berbeda. Gitu. Tapi kasus ini maksudnya dalam artian karakteristiknya berbeda gitu. Misalkan misalkan kalau beberapa topik yang sudah ada, misalkan analisis acceptance model ya, teknologi acceptance model. Misalkan penggunaan IoT di Masjid Samsul Ulum gitu. Oh, sudah ada topiknya, tapi kayaknya menarik topiknya gitu. Ya udah, beda Samsul Ulum, saya ganti ke masjid yang lainnya, misalnya Masjid Salman ITB gitu. Sebenarnya karakteristiknya sama kan ya. Jadi nggak bisa itu juga gitu. Coba karakteristiknya yang berbeda. Misalkan Samsul Ulum ini IoT-nya untuk mahasiswa gitu. Pasti karakternya hampir tidak jauh berbeda dengan ITB walaupun sama-sama mungkin sana mahasiswa negeri, di sini non negeri gitu ya. Saya agak nggak suka bilang non swasta, saya bilangnya non negeri gitu ya. Nah, ya sama-sama mahasiswa gitu kan ya. Jadi mungkin secara sisi penerimaan agak sama karakteristiknya. Beda lagi misalkan antara Samsul Ulum dengan masjid di PGA gitu misalkan.
yang secara sama juga karena banyak mahasiswa juga ya. Ya misalnya di kampung kalian lah gitu ya, di kampung kalian gitu. Di kampung. Ya di mana pengguna masjidnya itu kebanyakan orang-orang tua gitu misalkan. Nah, itu kan karakteristiknya berbeda. Itu mungkin bisa jadi kasus yang berbeda gitu ya. Gitu. Nah, ini perbedaan ya antara S1, S2, S3. Nah, kalau S2 itu mengutamakan orisinalitas. Orisinalitas. Ya. Saya pakai ini aja. Jadi memang harus ada yang baru. Sedangkan kalau S3 itu harus ada ormas harus baru gitu. Seperti itu. Nah, preferensi minimal berapa? Minimal 20 kalau S1 ya. Ada kemarin nanyain berapa ke saya. Sebenarnya 10-12 pun sudah cukup ya, tapi ya kalau di panduan kita sudah state 20 berarti 20 minimal referensi ya. Nah, referensi itu dari mana saja? Ya, sumber berita. Biasanya kalau bab 1, bab 2 itu biasanya kita mengambil data sebelumnya kan ya, misalkan jumlah kasus tadi ya pencurian kotak amal di masjid di Indonesia meningkat dalam setahun ke tahun. Nah, itu kan kita nyari di berita dari situs berita biasanya kan ya, seperti itu. Nah, ini kayak gini yang biasanya agak ini ada yang masuk. Saya harus ini admit. Mungkin ini kurang enaknya kalau pakai apa nih? Kalau pakai Shift F5. Kalau pakai Google Meet. Tapi apa boleh buat saya cari yang lebih mudah dan lebih sering dipakai ya. Kalau S2 40, S3 60 dan seterusnya ya. Nah, begitu juga nah terkait tadi nah kebiasaan mahasiswa juga kadang-kadang lebih suka mengambil topik-topik yang sudah pernah sebelumnya gini. Maksud saya gini, ya beberapa pengalaman saya nggak tahu kalau kalian kalau dari IT ya. Di IF saya biasanya dulu ada IoT untuk apa nih? IoT pakai metode IoT pakai neural networks untuk deteksi maling misalkan gitu ya. Neural networks pakai deteksi maling gitu. Itu di IF. Misal udah lulus sudah selesai ya. Nah, biasanya kadang-kadang angkatan selanjutnya saya ingin meneruskan gitu. Yuk, saya meneruskan, saya nggak pakai lagi neural network, saya pakai deep learning gitu, yang lebih akurat. Nah, kadang-kadang hal tersebut tuh enggak ini, justru hal-hal tersebut tuh yang kadang-kadang dianggap oleh dosen penguji itu malah originalitasnya itu kurang gitu. Jadi jangan menganggap bahwa kalau sudah sukses sebelumnya dilanjutkan itu malah akan lebih bagus. Justru malah itu yang enggak ini gitu. Kecuali kalian buat ya landasannya cukup kuat ini. Kemanfaatannya cukup terlihat perbedaan antara yang sudah ada dengan yang kalian usulkan. Seperti itu. Nah, kurang lebih ini timeline-nya ya. Nah, sebelumnya mungkin saya masukin dulu ya. Nah, ini untuk proposal baru ya, ini yang harus kalian punyai ya. Harus kalian isi nantinya ya. Pertama, form bimbingan proposal ini dengan pembimbing. Ini cukup diisi salah satu saja. Salah satu pembimbing. Selanjutnya ada form nilai pembimbing ya. Form nilai bimbingan ya. Form nilai bimbingan. Oh, masa ada itu. Ya ini sama aja ya, 1 dan 2 ini sama aja. Ada ini lebih ke ini nilainya ini cuma tanda tangan saja, tanda tangan berapa kali ya. Masalah setidaknya minimal 3 atau 4 kali. Ya 3 kali sudah cukup ya. Termasuk ini. Udah 5 ya. Oh, rajin sekali bagus. Ya, selanjutnya ada form nilainya. Ini nilainya diisi salah satu saja gitu ya. Salah satu pembimbing yang paling sering ya. Selanjutnya ada form desk evaluation. Nah, pekan depan atau pekan depannya lagi kalian sudah diminta mengumpulkan proposal kalian. DE ini lebih sebenarnya melihat originalitas, artinya keunikan atau seberapa berbeda topik yang kalian usulkan dengan topik yang ada sebelumnya. Gitu. Jadi lebih di situ. Jadi kalau topiknya dilihat oleh dosen, di search di OpenLab ada yang sangat mirip ya. Nah, kemungkinan besar bakal langsung dinolkan kadang-kadang gitu. Dinolkan. Ya. Nah, ini biasanya yang ngisi, yang men-DE ini biasanya selain dosen pembimbing gitu. Tapi biasanya nanti biasanya yang mengassign siapa yang akan mereview atau DE ini biasanya itu ketua KK. Karena melihat siapa yang sebelumnya meneliti bidang ini nanti akan diarahkan ke situ. Tapi juga nanti dari prodi juga bisa mengarahkan juga.
Selanjutnya ada nilai presentasi. Nah, biasanya setelah lulus DE ini bisa lanjut ke presentasi. Presentasi ini biasanya nilai komponennya kedua pembimbing ya. Jadi kedua pembimbing ini jadi ada dosen-dosen yang bisa pembimbing tunggal juga ya, pembimbing tunggal. Biasanya pembimbing tunggal itu syaratnya sudah S3 dan juga lektor. Ya, salah satunya saya, kalau di KKCPS saya Pak Satria Mandala ya, terus Prof Maman, Bu Vera, Pak Bayu Ervianto. Ya, baru 3 itu. Mungkin ya baru segitu ya, baru 1 2 3 4. Baru 5 orang itu ya. Seperti itu. Nah, selain itu harus ada pembimbing duanya gitu. Nah, ini seperti Pak Rio Guntur, dia sudah S3 tapi masih NJFA. Jadi belum bisa pembimbing tunggal ya. Seperti itu. Tapi kita juga sedikit lebih luas ya, lebih kosong karena memang beberapa dosen sedang tugas belajar. Jadi kita sedang kekurangan dosen juga, nanti mungkin bisa dipertimbangkan misalkan untuk beberapa dosen itu yang ada juga dosen yang hanya bisa pembimbing 2 saja, belum bisa pembimbing 1 seperti itu. Nah, jadi setelah untuk kalian lulus mata kuliah proposal, formulir ini harus ada, gitu ya. Formulir ini harus ada, sudah dinilai semua, ditambah 1 nilai dari kelas, dosen kelas. Dosen kelas itu tugas ya, biasanya ada tugas. Kalau di kelas saya membuat studi literatur, studi literatur. Sebenarnya kalau di proposal sudah ada studi literaturnya, biasanya kalau saya hanya mengambil dari situ saja sudah cukup gitu. Jadi ada 4 komponen untuk lulus kelas proposal ini ya, gitu. Nah biasanya agar lancar, setelah lulus proposal, kalian juga harus membuat SKTA. Jadi nggak otomatis lulus kelas proposal pasti otomatis mendapatkan SKTA, nggak otomatis. Ya. Pentingnya SKTA itu apa? Untuk sidang nantinya. Jadi agar kalian sidang dan yudisium, SKTA-nya itu sudah ada dan juga berlaku. Dan juga beberapa dosen nggak mau bimbingan kalau SKTA-nya belum ada. Ya, gitu. Seperti itu. SKTA ini berisi apa saja? Judul kalian, judul tugas akhir, dan juga nama pembimbingnya. Gitu ya. Ini siapa saja. Nah, nanti agar kalian setelah kalian selesai kelas proposal, nah inilah yang harus kalian sudah dapatkan. Dan agar kalian mendapatkan SKTA, kalian harus melakukan ini, menambahkan 2 ini lagi, yaitu form TA 4 dan juga 5 ini. Ya. Yang form TA 4 ini berisi keputusan pembimbing tugas akhir. Nah, ini nanti kadang-kadang oleh dosen kelas, oleh prodi dan juga kakak, jadi nanti saya sudah bimbingan dan saya sudah presentasi, sudah seminar dengan dosen ini, gitu. Ternyata oleh kakak dan juga oleh kelompok kalian dan juga oleh oleh prodi, oh maaf ini pembimbingnya sudah terlalu penuh, gitu. Jadi di assign ke dosen yang berbeda, gitu. Nah, karena itu bisa jadi nanti antara form 1 sampai 3 ini dan form 4 ini orangnya berbeda. Nah, form 4 ini setelah kalian lihat pengumuman, oh ternyata saya di-assign oleh prodi, pembimbingnya si B, dosen B ini. Berbeda dengan yang 1 sampai 3 ini. Nah, akhirnya ya udah, berarti kalian harus menyerahkan form 4 ini ke si dosen B, bukan dosen A, gitu. Nah, terakhir itu ini, ya. Karena sekarang masih pandemi, berarti ya asumsinya sampai akhir semester masih online penyerahannya. Nanti sementara waktu ke Pak Ajit ya, tapi seterusnya nanti akan diserahkan ke Bu Rena. Ya. Bu Rena di grup angkatan sudah ada itunya. Biasanya ngasih pengumuman. Nah itu. Nanti kalian serahkan ke Bu Rena untuk pengajuan SK-nya. Ya. Nah ini itu ya CLO-nya. Ya, komponen penilaian dari ini. Komponen penilaian dari proposal ya. 20% dari tugas, ini dari kelas ya. Dari kelas. Nah, bimbingan 30% ini dari siapa? Pembimbing, dosen pembimbing. DE ini dari dosen DE. Presentasi juga dari dosen pembimbing. Jadi 50% itu dari dosen pembimbing ya. 20% dari dosen kelas, 30% DE
itu dari dosen DE. Kadang-kadang beberapa dosen akhirnya dosen DE lah yang dijadikan pembimbing 2, dan juga seperti itu gitu. Kadang-kadang ya. Nah, ini timeline-nya juga lanjutannya. Jadi pekan 15 berarti sudah selesai itu ya perkuliahan ya. Jadi pekan ke-15 tadi ini masih ada lanjutannya dengan yang tadi. Proposal TA memberikan topik TA, terus pekan 16 menentukan dosen pembimbing yang resmi ya. Pekan ke-17 nah, ini yang penting ya, pekan ke-17 ini yaitu mahasiswa. Jadi setelah kalian menyerahkan tadi ya, ada juga secara fisik misalnya ke Bu Rena atau ke Pak Ajit ya. Nah, nanti pekan ke-17 kalian harus menyesuaikan pembimbing ini ya. Dan juga kalian input proposal tadi dan juga ini ke Igrasias ya, ke Igrasias di menu TAPA. Nah, dosen kelas proposal akan mengunggah nilai dan seterusnya, admin kakak. Nah, setelah kalian input nanti admin kakak, kalau di CPS tuh Pak ini siapa, Pak Jadid, admin kakaknya ya. Tapi biasanya beliau nggak mau dikontak langsung. Biasanya kalian minta bantuan. Nanti saya kasih tahu caranya ya. Gitu ya. Nah, jadi admin LAK akan memproses SKTA mulai di pekan ke-19. Nah, kita lihat di sini. Oke, jadi pembuatan SKTA baru ya. Setelah kalian lulus ya, nilainya sudah lengkap, ya, prodi akan menugaskan pembimbing TA yang sebenarnya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda, tapi kemungkinan besar 90% kemungkinan besar bakal sama gitu ya. Selanjutnya mahasiswa menginputkan data proposal termasuk data pembimbing ke Igrasias. Ini di menu TAPA ya. Selanjutnya admin LAAK melakukan verifikasi data sesuai kesesuaian proposal dan juga pembimbing yang diajukan ke Igrasias. Jadi kalau kalian masukkan di Igrasias, upload proposal, kalian juga memasukkan nama dosennya. Kadang-kadang kalau dosennya sudah penuh, ya, maka namanya nggak muncul. Namanya nggak muncul. Nah, bagaimana tidak muncul? Maka kalian japri ke dosen pembimbing tersebut, gitu. Pak, apa nih? Pak, namanya sudah sudah habis ya, gitu. Bisa minta nambahin 1 gitu, biar caranya kalian minta ke calon pembimbing itu agar admin kakak ini approve atau menambahkan kuotanya. Gitu. Jadi misalkan sudah penuh, si admin kakak ini bisa menambahkan itu lagi. Gitu. Tentu saja dengan persetujuan dosen pembimbing. Gitu. Jadi dosen pembimbing itu sudah penuh, berarti yang lain saja gitu. Ganti dosen. Gitu. Nah, ganti dosen tuh sekali lagi kalian nggak harus ganti proposal atau ngambil proposal lagi, nggak harus ya. Jadi kalau kalian sudah lulus kelas proposal, sudah dapat C ke atas, maka kalian sudah lulus, nggak harus mengambil proposal lagi. Sekalipun kalian mau ganti judul, ganti pembimbing ya, kalian nggak harus ngambil proposal lagi. Seperti itu. Nah, jika ini sudah dilakukan, sudah di-approve oleh admin KK, maka admin prodi akan mencetak SKTA. Nah, selanjutnya yaitu ganti pembimbing dan juga ganti judul ya. Nah, ini hampir sama. Sebenarnya ganti pembimbing dan ganti judul ini topiknya dalam satu topik yaitu penggantian SKTA. Jadi bisa jadi orang ganti judul tapi dosennya sama, atau ganti pembimbing tapi ganti pembimbing topiknya sama, atau sebaliknya ya, ganti judul tapi pembimbingnya beda, itu bisa juga. Nah, yang saya highlight itu tidak perlu mengulang MK penulisan proposal. Dan asumsi kalian pasti sudah mendapatkan SKTA. Jika belum ada berarti ya prosesnya seperti tadi, SK baru ya. Pertama, mengisi form perubahan SKTA, selanjutnya proposal, dan juga membuat proposal ya dengan lembar pembimbing yang baru. Jadi lembar pengesahan di pembimbing itu ganti, yang sebelumnya ini ke yang selanjutnya. Gitu. Atau lembar pengesahannya dosennya sama tapi judulnya beda, ya seperti itu. Submit ke Igrasias sama juga ya, dan akan melakukan verifikasi oleh admin KK. Ya. Selanjutnya admin KK akan mencetak SKTA baru. Oke. Nah, ini untuk proposal. Oke, ada pertanyaan ini dari yang di sini dan juga yang di online. Ini sudah ada berapa nih? 39 mahasiswa. Ayo, yang online maupun yang di lokasi ada pertanyaan untuk terkait proposal.
Oke. Ya, kalau nggak ada kita lanjut aja. Sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya yaitu tentang TA itu sendiri. Nah, definisi tugas akhir menurut panduan TA 2020 ini dokumennya ada di sana tadi. Jadi tugas akhir adalah karya ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian atau pemecahan suatu masalah yang dilakukan secara sistematis melalui kegiatan analisis, usulan solusi dan hasilnya. Nah, TA merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa di Fakultas Informatika pada kurikulum 2020 dan juga sebelumnya juga, dan juga salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana. TA pada program sarjana di FIF dilaksanakan setelah mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah proposal. Jadi karena harus lulus proposal dulu ya, untuk mengambil mata kuliah ini. Nah, luaran TA ya, itu bisa berupa salah satu dari berikut ya. Pertama, laporan TA. Laporan tugas akhir, buku tugas akhir, ada yang menyebutnya jurnal. Ya, buku tugas akhir lah kalau mungkin saya lebih cocoknya, atau laporan. Ya, kita konsisten dengan ini namanya laporan TA. Atau bisa juga makalah ilmiah. Makalah ilmiah ini berarti berupa paper yang dipublikasikan dalam konferensi. Kemarin ada yang hadir itu ICCTA ya. Itu salah satu conference ya, yang diadakan di TELU. Dan juga jurnal yang termasuk dalam daftar publikasi ilmiah yang diakui Fakultas Informatika. Bisa juga berupa HKI atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk paten maupun hak cipta. Paten itu, nah kita biasanya lebih ke hak cipta. Kenapa? Kalau paten itu minimal bikinnya 3 tahun. Nah kalau kalian bikin paten, lulusnya 3 tahun lagi gitu. Nah biasanya kita hak cipta ya ada gitu. Bahkan 10 hari jadi pun ada gitu. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa saya lebih itu. Kalau mahasiswa sudah kepepet, saya lebih suka yang ini gitu. Sudah mepet, saya lebih suka yang ini. Ada ya ini juga bisa difasilitasi oleh TELU ya, bisa juga difasilitasi, bisa juga sendiri. Sendiri kalau nggak salah cuma 500.000 sudah selesai gitu. Tapi hak cipta yang diakui untuk sedang tugas akhir, untuk mengganti tugas akhir yaitu jenisnya program komputer. Jadi misalnya kalian bikin program komputer ya, kalian bikin game ini, itu bisa dibuat pengganti tugas akhir juga, gitu. Bikin game HP atau bikin halaman web, ya, atau bikin aplikasi apa gitu. Ya selama sebagian besar kalian buat sendiri ya. Jadi jangan sampai kopas dari internet, kalian compile sendiri, nah itu nggak bisa. Gitu. Nah, ciptanya macam-macam ya sebenarnya, tapi yang kita akui untuk pengganti tugas akhir hanya program komputer. Jadi pastikan kalau kalian mengajukan ini, pastikan itu berupa program komputer. IoT juga sama. IoT itu kan pasti ada source code-nya ya. Nah, itu bisa kalian ajukan juga gitu. Dan juga luaran lain yang ditetapkan oleh Fakultas Informatika. Ya kadang-kadang ada juga ya, misalkan sekarang misalkan di MBKM, Merdeka Belajar itu banyak yang ada mahasiswa yang mengambil skema riset keilmuan. Itu nanti sama dosen. Nah, itu dia dapat SKS pengganti kuliah dan juga ada yang pengganti tugas akhir juga ada gitu. Saat ini baru 1 orang di IT yang mengambil itu. Itu ya. Ini Fakultas Informatika ya. Di kita ada itu. Nah, kita lihat CLO-nya. CLO. Jadi sebenarnya kalau kita lihat CLO ya, CLO itu sebenarnya ya komponen nilai gitu ya. Tapi sebenarnya ada makna lain di balik komponen nilai tersebut, yaitu tingkat tingkat kemahiran, tingkat luaran dari mahasiswa dari suatu mata kuliah. Nah, tugas akhir juga sama, ini sebuah mata kuliah ya. Mata kuliah 4 SKS, jadi jangan dianggap sebagai apa. Kebetulan juga ini mata kuliah 4 SKS dan juga mata kuliah pamungkas harus diambil di akhir gitu. Itu yang biasanya bikin mahasiswa agak ini gitu ya, dianggap mensakralkan, padahal ini mata kuliah biasa gitu ya. Hanya kebetulan ini di terakhir saja gitu. Dan juga biasanya karena ada sidangnya gitu. Sidang itu yang bikin deg-degan. Kayak itu biasanya beberapa mahasiswa lebih suka ini gitu, B dan C ini. Karena lebih ini ya, lebih santai gitu ya. Kalau ini laporan TA itu harus berupa sidang ya, harus sidang.
Karena apa ya? Karena memang ada komponen ini, itu kita lihat. Pertama, mampu membuat karya tulis ilmiah dan seterusnya. Nah, ini di ketiga ini semuanya ada. Di laporan TA, itu pasti kalian membuat sebuah karya tulis ilmiah. Artinya kalian tulis di berupa teks gitu ya. Conference juga sama, pasti ada papernya, ada artikelnya, ada manuskripnya. Baik itu di makalah di konferensi maupun jurnal. HKI juga sama. Kalau kalian mengajukan HKI, nanti saya perlihatkan contohnya, kalian harus menyertakan buku panduannya. Misalkan kalian bikin aplikasi absensi, nah kalian harus menyertakan bagaimana cara pakainya. Nah itu salah satu bentuk luaran ini tadi karya tulis ilmiah, gitu. Nah syaratnya apa? Nah, tapi syaratnya agar itu selain kalian harus lulus proposal dulu, gitu ya. Jadi kita melihat proposal ini juga sebagai sebuah mata kuliah juga, gitu. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan seperti ini, Pak, saya proposal di mata kuliah proposal saya judulnya A, gitu. Terus saya punya karya ilmiah, saya punya haki di bidang B, gitu. Apakah bisa? Ya udah berarti kalian bikin proposal baru di B, gitu. Tapi kalian tidak harus bagusnya kalian tidak harus melalui apa tadi? Tidak harus melalui DE, tidak harus melalui seminar dan sebagainya karena cukup tadi gitu ya. Berarti masuknya ke apa nih? Kalian berarti masuknya ini gitu. Jadi form 1 sampai 3 itu diisi saat kuliah proposal. Sedangkan 45 ini ya. 45 ini bisa jadi berbeda gitu. Atau bisa juga ini gitu. Misalkan sudah jadi proposalnya, sudah jadi SK-nya, bisa juga ini gitu. Membuat SKTA baru gitu. Tentu saja harus kesepakatan dengan dosen pembimbing ya, gitu. Jadi nggak bisa sendirian gitu ya. Nggak bisa sendirian. Nah, yang kedua yaitu mampu mengkomunikasikan, berargumen secara lisan. Nah, ini spesifik, lisan. Lisan. Jadi harus ada ngomongnya juga, gitu. Terus bagaimana dengan itu tadi? Kalau laporan TA otomatis, pasti kalian harus sidang. Sidang itu pasti kalian ngomong, kan ya. Kalau makalah ilmiah, kalau dalam conference, kalau pasti ada jadwal presentasi kan. Nah, maka harus presentasi kalian, di situ nilainya. Sedangkan kalau jurnal kan nggak ada presentasinya. Ya, itu nanti akan difasilitasi, baik itu jurnal maupun HKI ini, itu difasilitasi oleh prodi nantinya. Namanya seminar internal. Dan ini jauh lebih betul ya itulah lebih santai dibandingkan sidang gitu ya. Nah, ini merupakan karena itu kita ingin mengisi setiap komponen ini. Kita jadi nggak ada nggak ada makan siang gratis lah gitu gampangnya. Jadi kalian dapat nilai, oh saya nggak presentasi, saya nggak ngomong nggak apa kok saya dapat CLO2 ini kan ya gitu. Itu nggak bisa jadi kan ada presentasinya juga gitu. Nah yang terakhir yaitu ini CLO membuat produk, ya, membuat produk yang mengkaji. Nah kalau Haki tadi otomatis kalau kategorinya apa tadi? Kategori apa tadi? Enggak, kategori program komputer pasti itu produknya itu kan ya. Nah, bagaimana jika misalkan misalkan yang lain, misalkan contohnya seperti ini. Ya ini ada mahasiswa saya, saya pindah dari saya. Ada mahasiswa IT, topiknya seperti ini, ya, analisis sama Pak Levi juga ya. Analisis penggunaan penerima teknologi Zoom di Telview. Apakah produknya itu apakah dia bikin Zoom? Enggak kan ya. Nah, maka di sini sebenarnya kalau produknya itu sebenarnya berupa data yang diambilnya nanti gitu. Untuk IT itu di situ. Jadi pengambilan data juga. Sedangkan kalau yang lainnya itu bisa berupa tadi misalkan berupa program komputer ya berarti spesifik gitu. IoT berarti ada alatnya dan juga ada programnya yang tertanam di perangkat IoT tersebut juga kan ya. Nah, persyaratan akademik tugas akhir ya lulus MK proposal, diambil di akhir masa studi, sekurang-kurangnya sudah lulus 120 SKS ya, memiliki SKTA. Nah, agar lulus kalian harus ada SKTA juga. Nah, sidang tugas akhir. Nah, ini jika luaran TA-nya tadi itu berupa ini, laporan tugas akhir. Nah, kita lihat. Ditujukan bagi mahasiswa yang menyelesaikan tahapan pengerjaan tugas akhir atau telah melampaui masa berlaku SK aktif 6 bulan.
Ya. Jadi SK itu maksimal 6 bulan. Selain sidang TA, fakultas juga telah menyiapkan jalur lain yang dapat mengevaluasi kualitas pengerjaan TA yang meliputi tadi ya, publikasi di jurnal atau proceeding, kekayaan intelektual, dan skema lain yang ditetapkan oleh fakultas. Nah, ini yang terakhir yang tidak kalah penting ya, yudisium. Setelah kalian menyelesaikan proses revisi, selanjutnya akan dilakukan tahap sidang yudisium. Sidang yudisium merupakan sidang yang digunakan untuk menentukan kelulusan mahasiswa dan persyaratan wisuda. Jadi lulus akhirnya itu di sini. Adapun persyaratan yang harus dilakukan oleh mahasiswa agar dapat diikutkan dalam atau lulus sidang yudisium tertera pada form TA 206. Ya. Sebenarnya ditambah lagi juga persyaratan baru yaitu ini ya, persentase dari ininya, nama attend ticket ya. Kalau kita pakai attend ticket sebenarnya lebih pada kemiripan similaritas dari teks yang kalian submit. Tadi kan ada luaran berupa karya ilmiah ya. Nah, karya ilmiah ini tidak boleh kopas. Kita ada syaratnya kalau nggak salah minimal maksimal 20%. Ya. 20% atau tidak boleh ada 16 kata yang berturut-turut sama persis. Gitu ya. Nah, ini nanti di kelas kuliah kalian atau dengan dosen pembimbing nanti kalian bisa belajar, Pak, ini saya ngambil definisi dari ini. Biasanya susah kan definisi ya, gitu ya. Biasanya definisi ini bagaimana bagusnya, gitu. Nah, itu bisa kalian parafrase. Parafrase biasanya mengganti kalimat-kalimat kata-katanya dengan makna yang sama, tapi menggunakan kata yang berbeda. Seperti itu. Ini skema sidang ya. Skema sidang. Pertama, mahasiswa mendaftarkan ini berarti sidang tugas akhir reguler ya. Reguler. Mahasiswa mendaftarkan dirinya pada periode sidang. Syaratnya yaitu rekomendasi pembimbing. Terus berarti ini masuk ke sidang tugas akhir reguler ya. Syaratnya harus apa ini? Rekomendasi pembimbing. Nah, periode sidang itu kapan? Setiap pekan. Jadi misal kalian sudah merasa siap ya dan dosen pembimbing sudah merekomendasikan, kalian bisa langsung daftar sidang. Hari H-1 pun akan kita layani. Gitu. Misalkan, Pak, saya pengen sidang besok akan daftar ke Bu Rena, ya itu nanti ada linknya. Gitu. Itunya nanti mau besok pun nggak apa. Gitu. Sebenarnya tergantung ini sih ya, betul ketersediaan penguji dan juga pembimbing. Gitu. Nah, sedangkan ada juga namanya sidang tugas akhir terjadwal, yaitu prodi menjadwalkan sidang tugas akhir dengan kondisi tertentu berdasarkan keputusan sidang akademik. Ya. Kondisinya apa nanti kita lihat. Ya. Syaratnya apa? Yaitu kecukupan SKS dan juga laporan TA. Kalau kita di S1 IT itu untuk lulus 144 SKS. Jika kalian masuk tugas akhir berarti 140. Ya, jadi jika kalian sudah lulus 140 SKS minimal, maka kalian sudah siap TA-nya, maka kalian sudah bisa mengajukan sidang tugas akhir. Nah, sidang tugas akhir itu ada sidang reguler tadi ya. Sidang TA dilaksanakan dengan mekanisme mahasiswa mendaftarkan diri atas izin pembimbing dengan memenuhi semua berkas persyaratan tugas akhir. Sedangkan terjadwal sidang TA di mana mekanisme prodi menjadwalkan secara otomatis semua mahasiswa yang memenuhi syarat tanpa perlu pendaftaran oleh mahasiswa. Terus sebenarnya bukan mahasiswa, tanpa perlu persetujuan pembimbing ya. Seperti itu. Syaratnya apa tadi ya ini gitu. Kan sudah eligible jika ini kecukupan SKS dan juga laporan TA. Ini alur pengerjaan TA ya. SK terbit ya. Pengerjaan TA sudah selesai, pendaftaran sidang TA. Nah, jika lulus ya. Jika ada lulus iya ada revisi. Jika ada revisi maka pengerjaan revisi. Jika kurang dari 30 hari maka dan selesai dari 30 hari maka dia bisa yudisium. Jika tidak ada revisi ya langsung yudisium gitu. Jika tidak lulus bagaimana? Ya kerjain lagi sidang TA lagi gitu. Sedang dalam satu sidang dalam satu SK. Tadi SK-nya berapa bulan? 6 bulan. Bagaimana jika saya sudah 140 SKS, sudah lulus 140 SKS, saya
apa tuh? Saya daftarnya tiap bulan gitu, nggak lulus, minggu depan ikut lagi, daftar lagi, nggak apa-apa gitu. 6 bulan itu ini gitu. Kalau di prodi lain kan ini ya, maksudnya di fakultas lain kan ada ini, kadang-kadang kalau sidang TA itu kan ada snacknya ya, mahasiswanya nyediain snacknya. Kalau kita kan nggak ada ya, gitu. Jadi kalian nating tulus gitu ya. Yang nyediain snacknya kan dari prodi, gitu, nyediain snacknya. Kalau coba kan mungkin di prodi yang mungkin masih ada, saya nggak tahu sih. Ya. Kalau saya dulu elektro ya di sini. Saya sendiri nyediain gitu. Kadang-kadang itu jadi beban pikiran juga ya. Kita nggak pakai ini, kita nggak pakai gitu kan ya. Kita nggak pakai itu. Jadi kadang-kadang ya, oh kasihan ini mahasiswa nggak apa nih sudah nyediain makanan masa nggak dilurusin sih kadang-kadang gitu kan. Kita nggak pakai gitu karena kita snacknya tuh dari prodi sendiri gitu. Ini juga ya. Ini prosedur pelaksanaan 2 skema sidang. Nah kita lihat ini ya. Ya, ini pendaftaran sidang TA. Nah, jika usia SK kurang dari 6 bulan ya, SK-nya kurang dari 6 bulan, maka dia tidak bisa sidang terjadwal. Ya. Maka dia akan dijadwalkan sebagai sidang reguler. Jika lulus, maka dia ya selesai ya, sidang akademik atau yudisium. Ya. Nah, bagaimana jika SKTA itu lebih dari 6 bulan? Maka SK lebih dari 6 bulan, maka dia akan dijadwalkan sidang terjadwal 1. Ya. Jadi misalkan 2018 kan ya, 2018 berarti kalian nanti bulan Januari atau Februari kalian mendapatkan SKTA. Ya. Berarti 6 bulan kemudian berarti bulan Agustus ya. 6 Agustus berarti jika kalian masih belum mengajukan sidang reguler, maka kalian dijadwalkan sidang terjadwal pertama gitu. Nah, jika lulus ya selesai sidang akademik Pak, maaf Pak, mic Bapak mati Pak. sendiri atau barusan? Barusan Pak. Oh gitu, kok bisa mati sendiri ya? Ada yang nge-mute saya jangan-jangan nih. Barusan. Oke. Shift F5. Nanti yang angkatan 2017 nih, berarti nanti pada bulan ya kalau biasanya kalian daftar reguler aja ya, reguler gitu. Toh tidak ada batasannya gitu kan. Jadi yang merasa sudah siap merasa sudah siap ya sudah daftarkan saja gitu. Nanti akan kita mintakan persetujuan dari dosen pembimbing gitu. Nah, jika SK 12 bulan ya, berarti kurang lebih nanti bulan ini, berarti di akhir semester genap ganjil ini. Berarti nanti yang 2017 yang SK-nya sudah 12 bulan, berarti sudah nanti bulan Februari ya ini akan dijadwalkan sudah tugas akhir terjadwal 2 gitu. 3, maaf ya 3. Jika tidak ya ini lagi bikin SK baru lagi gitu. Sekali lagi bikin SK baru itu tidak harus proposal lagi gitu ya. Nah, kita lihat nih perbedaan. Nah, sidang tugas akhir untuk yang reguler mengumpulkan syarat pendaftaran sidang TA termasuk mendapatkan izin dari pembimbing TA ke admin LHK. Kalau di ini berarti di Bu Rena.
Sedangkan untuk sidang terjadwal, mahasiswa tidak perlu mengumpulkan berkas ke LAK. Berkas ini bisa diberikan secara lulus sidang. Tapi tetap harus untuk sidang itu kalian harus menyerahkan berkasnya dulu ya. Bukunya, laporan TA-nya. Prodi yang akan menentukan list mahasiswa yang memenuhi syarat sidang. Bagi mahasiswa yang memenuhi syarat, maka cukup melakukan upload draft ke laporan TA tadi ke link yang disediakan sebagai bentuk komitmen untuk hadir pada saat sidang ya. Bagi yang tidak mengupload maka dinyatakan walk out atau tidak lulus sidang dan prodi tidak akan mengeluarkan tanggal dan penguji sidang ya. Itu. Sidang reguler dibuka setiap pekan dan dijadwalkan 2 pekan setelah pekan pendaftaran. Nah, ini kalau di IF ya. Kalau di IT karena masih sedikit kita besoknya pun bisa, siangnya pun bisa, karena daftar pagi siang pun bisa gitu. Asal dosennya sudah bersedia gitu ya. Sedang terjadwal pelaksanaan pada masa UTS ya. Ya, untuk jadwal 1, sedangkan UAS untuk terjadwal 3 sesi 1 dan UAS setelah nilai MK keluar untuk terjadwal sesi 2. Ini sidang reguler, mahasiswa dapat mendaftar sidang berkali-kali di masa sidang reguler. Nah ini kalau kalian daftar berkali itu nggak lulus lagi. Dan saya lagi yang ingin saya tekankan juga, jadi sidang itu ya, tugas akhir itu adalah apa? Hanya sebuah mata kuliah, 4 SKS. Jadi jangan sampai hanya 4 SKS ini kalian lama gitu ya. Kadang-kadang itu ya. Ya kadang-kadang di dosennya sendiri, dosennya masih belum ini gitu. Pengennya kamu dapat A gitu, kadang-kadang seperti itu. Pengennya mahasiswa dapat A, padahal Pak ya, saya cek pun nggak apa-apa lulus, yang penting ini. Toh cuma 4 SKS gitu kan ya gitu. Walaupun memang sebenarnya tugas akhir itu ada nanti dicantumkan di transkrip nilai kalian. Gitu. Dan kadang-kadang juga itu menjadi portofolio. Jadi kalau pada saat kalian kerja, kalian ditanyakan gitu. Dulu mengerjakan apa pada saat tugas akhir. Tapi sebenarnya jarang ditanyakan nilaimu apa, tugas akhir dulu dapat apa, enggak. Nah, sidang terjadwal, mahasiswa hanya diberikan 3 kesempatan sidang terjadwal selama 2 semester berturut-turut dengan SK yang sama. Ya. Nah, jadi kalau sidang terjadwal hanya 3 kali kesempatan. Ya. Kalau ini kalian bisa berkali-kali. Gitu. Ya, yang 2017 nih ya, jadi ini. Jangan nunggu akhir semester. Kalau sudah lulus 140 SKS, daftar aja sidang gitu ya. Seperti itu. Jadwal 1 bagi yang lulus proposal semester lalu mengubah judul pada masa SK di semester ganjil 21-22 ya. Pelaksanaan ini di masa UAS bagi mahasiswa yang hanya mengambil SKSTA saja. Sedangkan jika masih ada kuliah, maka harus nunggu semua nilai mata kuliah keluar ya. Baru bisa mengambil TA tersebut atau sidang tersebut ya. Sedangkan untuk terjadwal 2 bagi mahasiswa yang tidak lulus terjadwal 1 pada semester sebelumnya dan tidak melakukan perubahan SK dilaksanakan pada masa UTS kemarin ya. Terjadwal 3 bagi mahasiswa yang tidak lulus sidang terjadwal 2 pada masa UTS. Di masa UAS bagi mahasiswa yang hanya mengambil SKSTA. Setelah UAS dan semua nilai keluar bagi mahasiswa yang mengambil SKSTA dan juga MK lainnya. Nah, biasanya mengambil 3,5 tahun nih biasanya nih. Nah, mungkin bisa jadi di sini. Ketentuan sidang terjadwal ya. Seluruh mahasiswa yang sedang mengambil SKSTA di semester berjalan berhak untuk mengajukan masuk ke dalam list penjadwalan TA Prodi. Namun yang berhak untuk dimunculkan dalam tanggal sidang dan diplot penguji hanya memenuhi syarat jika sudah memenuhi syarat berikut. Pertama, SKTA-nya aktif ya. SKTA aktif itu bagaimana caranya? Ini aja. Jadi kalau sudah habis 6 bulan, tinggal kalian buka Igrasias, perpanjang SK. Nanti tinggal minta approval dari pembimbing. Gitu ya. Selanjutnya yaitu lulus SKS minimal 140, lulus semua mata kuliah wajib ya, mendaftar sidang terjadwal dengan mengunggah draft jurnal. Jadi nanti ada draft jurnal tetap kalian upload ya. Sekalipun nanti ada perubahan ya. Itu tetap bisa kalian harus berikan ya. Misalkan ada perubahan, ya nggak apa-apa. Misalkan kalian daftarnya hari ini, ya. Jadi saya upload draft sekarang.
sidangnya misalkan 2 minggu lagi. Selama itu saya melakukan perubahan drastis ya, itu masih boleh. Ya. Tapi nah biasanya setelah kita memplot siapa pembimbingnya, kalian tetap harus memberikan dan juga menotifikasi ya hari H-1. Hari H-1 menotifikasi ke dosen pengujinya dan juga pembimbing juga, dan juga versi buku kalian setidaknya terakhir gitu ya. Sebenarnya hari H-1 sudah kalian print ya, sudah saat sidang itu berbeda dengan hari H-1 pun bisa, nggak apa-apa. Asal ya jangan drastis perubahannya. Toh satu hari kan nggak mungkin berubah drastis ya. Jadi tetap bisa draft jurnal ini. Ini draft jurnal tetap bisa diubah. Ya. Tapi tetap harus ada kewajiban itu. Jadi penguji itu berhak menolak menguji mahasiswa. Ya. Begitu juga ya itu jika ini kalian terlambat membalikan draft kalian. Gitu. Mereka berhak. Ya. Nah, bagaimana jika sebaliknya saya sudah memenuhi, ya, saya sudah hari H-1 atau hari H-2 atau hari H-7 seminggu sebelumnya, sudah saya berikan draft TA-nya. Tapi dosennya berhalangan, gitu, cuti ternyata gitu, atau sakit gitu ya. Nah, maka dosen tersebut sebenarnya berkewajiban untuk mencari pengganti. Gitu. Nah, misalkan dosennya tidak memberikan pengganti, nanti dari prodi, kalian harus melapor ke prodi, ke saya atau ke Bu Rena ya, itu untuk mencarikan penguji ya, seperti itu. Nah, bagi mahasiswa yang tidak memenuhi 4 poin di atas, maka tidak akan dimunculkan sidang terjadwal pada sidang tersebut dan dianggap tidak lulus. Bagi mahasiswa yang tidak mendaftar atau tidak hadir pada sidang atau tidak lulus sidang terjadwal, maka dianggap jatah sidangnya itu hangus. Ya. Jika mahasiswa tidak lulus sidang terjadwal 3, maka bisa mendaftar sidang reguler ya, sesuai dengan tanggal maksimal sidang agar tidak harus membayar SPP lagi. Gitu ya. Nah, ini kurang lebih timeline-nya. Ini sidang reguler ya, dibuka setiap pekan, pendaftaran sidang 2 pekan setelah ini kalau di IF ya, kalau di IT lebih itu lagi, lebih cepat. Nah, semester pertama ya, misalkan kalian sudah dapat SK-nya ya. Kalau 2018 berarti mungkin nanti bulan Februari dapat SK ya. Kalian pekerjaan TA ya. Nah, setelah UAS, setelah semua nilai keluar ya, maka kalian bisa jadi akan dijadwalkan sidang terjadwal atau mendaftar sidang reguler. Kadang-kadang misalkan sama dosen pembimbingnya itu dianggap belum layak, tapi kalian menganggap udah cukup lah gitu. Nah, kalian berhak mendaftar sebagai sidang terjadwal gitu. Nah, semester kedua, jadi misalkan masih belum lulus, maka ya pekan 1 sampai 7 perkuliahan kalian melakukan perpanjangan SK dan juga kalian mengerjakan TA lagi ya. Selanjutnya pada 1 UTS karena kalian nggak ada kuliah ya, berarti nanti akan diberikan sidang terjadwal ya. Jika masih belum lulus lagi, maka seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih untuk semester ini ya, tapi bisa berubah karena kondisi ya pandemi juga ya. Gitu. Ini November kemarin ya, UTS sudah selesai. Nah, ini untuk terjadwal 1 dan 3 nanti. Sesi 1 bagi mahasiswa yang hanya mengambil TA saja. Pendaftaran maksimal sepekan sebelum jadwal UAS. Nah, pelaksanaannya saat ujian akhir semester ini untuk yang 2017 berarti nantinya. Jadi kurang lebih sidang terjadwal nanti akan diselenggarakan sesi 1 itu 17 sampai 26 Januari pada saat ujian UAS semester ganjil ini. Sesi 2 ya, bagi mahasiswa yang mengambil MKTA dan juga SKSMK lain. Ini berarti 2017 yang mengerjakan TA dan juga masih ada mata kuliah. Nah, ini berarti nanti akan berarti akan
akan ada ujian sidang terjadwal ya kurang lebih pada tanggal Februari ini, 8 Februari atau minggu ya. Tanggal 8 Februari, dari tengah Februari ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk ini sidang tugas akhir, tugas saya dan juga sidang tugas akhir, baik itu yang di sini maupun di online. Oh iya, sidang tugas akhir sekarang diwajibkan untuk onsite ya, untuk onsite kecuali ada keberatan dari orang tua, gitu ya. Oke. Yang terakhir ya, yaitu pengganti dan sidang tugas akhir, pengganti tugas saya dan juga pengganti tugas akhir ya. Tadi ya, kalau tugas akhir maka ini tadi. TA reguler atau terjadwal harus ada sidangnya. Sedangkan kalau makalah ilmiah ini jurnal nasional Sinta 1 sampai 4 ya. Atau jurnal internasional terindeks Scopus ya. Nah, tipe ini kalian harus final internal. Ini tapi ya sekali lagi cukup nyantai ini internal jika dibandingkan dengan sidang tugas akhir. Tidak ada penguji ya, cuma ini aja. Kalian ya presentasi itulah, presentasi ya di kelas lah gitu. Selanjutnya ada conference ya, conference yang terdiri Scopus. Oh ya, syaratnya juga ini ya. Kalian harus makalah ilmiah harus penulis pertama dan berbahasa Inggris. Ya, kemarin ada yang lapor saya, Pak saya diterima di Sinta 3 tapi berbahasa Indonesia. Nah, itu nggak bisa gitu. Terus sebaliknya, ada berbahasa Inggris tapi bukan penulis pertama. Itu nggak bisa. Nah, kemudian ada mahasiswa juga 2018 ya. Dia sudah penulis pertama dan juga conference bahasa Inggris. Nah, berarti dia sebenarnya sudah biak untuk mengganti tugas akhir sebenarnya. Gitu. Siapa kemarin itu si Azmi, Pratama Azmi. Nggak salah itu. Dia sebenarnya sudah bisa mengganti ini gitu. Tinggal dia harus lulus 140 SKS dan juga punya SKTA ya. Gitu. Sekarang HKI ya. HKI untuk syaratnya jenisnya harus program komputer dan juga penulis pertama. Nah kalau bisa, sebaiknya penulis kedua ketiganya itu ya sebaiknya harus penulis kedua ketiganya itu pembimbing. Gitu. Pembimbing. Gitu. Nah HKI ini juga sama karena tidak ada proses presentasi maka ada seminar internal. Ya. Ini contoh pengajuan HKI mahasiswa saya kemarin. Saya buat itu deh. Di tempat yang lain, bentar. Ini beberapa conference dan juga jurnal yang saya rekomendasikan untuk jika kalian ingin mengganti tugas akhir. Ya. Saya angkat dulu ya, maaf. Halo? Iya. Iya. Iya, Iya, Oh iya, iya. Ya maaf Pak, ini lagi rapat nanti lagi ya. Ya. Halo? Oke. Mana tadi ya? Hilang ya. Ya sudah. Saya sudah membuat ini ya daftar beberapa slide, beberapa ini. Salah satunya kita ada beberapa conference yang diselenggarakan di internal TELU ya dan juga di luar ya. Jadi TELU ada misalkan ISO ICT, ICO DSA, terutama di FIF ya dan juga ICCITA kemarin. Enaknya kalau itu ya sebenarnya semua conference itu bayar ya, tapi kalau di internal TELU biasanya lebih fleksibel. Ya. Dan sekalipun itu kalau kalian mendaftar dengan dosen itu bisa mengajukan misalkan ini saya daftar pakai duit saya sendiri gitu. Nanti bisa lewat dosen diajukan pengembalian gitu.
Nah, ini saya lihatkan contoh pengajuan HKI mahasiswa saya. Tutup lagi. Nah, ini, seperti ini aja cukup sederhana ya. Ini mahasiswa saya, dia membuat data penciptanya ya. Jadi ini nama siswanya dan ini nama saya. Karena saya sebagai pembimbing ya. Surat pernyataan, nah, ini ada surat pernyataan. Ya, di materai juga ya. Ada surat kuasa. Nah, kenapa karena surat kuasa? Karena kita akan memberikan surat kuasa ini ke Telyu, ya. Jadi nanti akan ini. Surat kuasa. Nah, selanjutnya ini. Nah, nanti pemilik hak ciptanya itu adalah Telyu. Dalam hal ini BTP ya, yaitu Prof. Maman ini. Nah, selanjutnya ini salah satu karya ilmiahnya, yaitu ini bagaimana menggunakan alat itu tadi. Nah, jadi dia bikin alat untuk mengukur kelembapan pada pada tanah liat. Tanah liat kan bisa orang bikin bikin gerabah gitu ya. Baik itu untuk piring, baik itu berupa cobek. Nah, itu biasanya itu. Nah, cara penggunaan seperti apa dan juga cara bikinnya juga seperti apa dan juga source code-nya juga sama gitu. Ini juga jadi kebetulan mahasiswa ini dapat ya 2 ya. Ya ini IF ya. Ya bidang ini ya di Haki, dia juga kemarin presentasi di SISITA. Gitu. Jadi dia 2 sekaligus gitu. Ya. Nanti saya berikan contohnya ya. Oke, pertanyaan ini salah satunya ya. Nah, apa lagi ya? Ya, itu seperti itu sih. Nanti mungkin ini ya rekamannya akan saya upload dan juga beberapa link-linknya akan saya berikan di YouTube. Oke, pertanyaan? Pak, mengenai Pak. Iya. Kan yang tadi HKI Pak, kalau bikinnya 2 orang gitu gimana Pak? Apa? Yang bikinnya 2 orang ininya produknya. Oh gitu. Sebenarnya HKI itu ya kemarin di IF juga sama ya. Itu boleh 2 orang, tapi ini nanti di tugas akhirnya di laporannya itu kalian pisahkan. Yang ini ngerjain apa, itu ngerjain apa gitu. Nah sebenarnya ya kita ada banyak mata kuliah yang bagus ya. Contohnya apa? Maksudnya mata kuliah mana kalian bikin program. Nah itu sebenarnya merupakan kesempatan kalian untuk membuat produk kalian sendiri. Gitu. Ada apa? Ada pemrograman web kan ya? Ada pemrograman web, ada pemrograman berorientasi objek. Ya mungkin itu lebih teoritis lah. Mungkin pemrograman web yang biasanya sangat berupa itu ya produk ya. Ada pemrograman aplikasi bergerak. Ada pengembangan IoT. Nah itu bayangin aja misalkan sekalipun kalian berkelompok ya gitu, kelompoknya sama gitu, 3 orang gitu ya, 3 orang apa nih? 3 orang misalkan yang orangnya sama gitu ya, 3 orang ini gitu ya untuk mata kuliah ini. Satu-satu aja gitu, yang saya ngajuin untuk yang aplikasi mobile, yang temanmu yang orang yang kedua saya untuk yang IoT, yang itu satu lagi untuk saya yang apalagi tuh pemrograman web gitu misalkan gitu. Nah itu kan bisa kayak gitu juga gitu. Nah tapi syaratnya kalian harus lulus proposal ya, ada pembimbingnya gitu. Nanti sertakan pembimbing. Kemarin yang mahasiswa juga ada juga yang ikut TA Capstone ya. Jadi tau kan ya WRAP ya. WRAP, kita ada WRAP internship. Internship itu berarti otomatis TA-nya Capstone. Itu yang angkatan 2017 namanya si Reski Revindo. Ya.
Itu juga sama, tapi dia lulus sidang biasa, sidang di sana ya, di BTP TA Capstone. Nah, kalau yang kelompok yang di IF itu ini TA Capstone, ya itu tadi hak ciptanya 3 orang gitu, bukan 5 orang gitu. Nah itu saat itu apa tuh ya harus dipisah-pisah gitu. Memang hak ciptanya sama, tapi itunya berbeda-beda. Gitu. Apa tuh dijelaskan ini kerjanya ini apa, ini apa, ini apa gitu. Masih bisa bukan ya TA Capstone nggak ya? Soalnya kalau internship itu harus dari awal semester kemarin kalau mau ngambil. Tapi nggak apa, ini salah satu yang paling gampang sebenarnya dari beberapa suite tadi yang paling gampang tuh ini bikin ini, yang paling enak gitu ya. Gitu. Nah misalkan berapa sih biaya bikin itu? Kurang dari 500.000 ya, kurang dari 500.000. Sebenarnya bisa gratis kalau difasilitasi TELU, difasilitasi oleh BTP, nanti bisa minta dosen masukkan ini. Tapi kalau sama dosen biasanya minimal itu biasanya kalau sama TELU itu lama biasanya. Saya sendiri pernah merasakan sendiri ya, itu hampir setahun belum ada ini. Tapi kalau saya itu sendiri katanya 10 hari pun beres. Mahasiswa juga sama gitu. 10 hari sudah selesai. Gitu. Sekali ya, tapi itu pastikan jenisnya program komputer, jenis HKI-nya. Saya lihatkan contohnya mana ya. Sudah jadi itu seperti apa. Ini yang udah jadi. Nah, ini mahasiswa saya, Sakina dan saya sendiri. Ya. Nah, ini jenisnya apa? Jenisnya program komputer. Nah, sebenarnya dia bikin 2 ya. Dia bikin 2. Nah, ceritanya dia bikin 2. Karena biayanya murah, relatif cepat gitu kan. Relatif cepat. Dia bikin 2 ini yang pertama, tapi ada jenis ciptaannya jurnal. Nggak bisa gitu. Dia yang pertama, dia dikira yang diituin itu bukunya, bukan yang dihakinya, bukan bukunya, tapi aplikasi kamu gitu, yang kamu buat. Nah, kalau ini dia bikin lagi kalau gitu. Ya, akhirnya dia bikin lagi, tapi yang jenisnya program komputer. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, semoga termotivasi untuk segera lulus ya. Yang pertama berarti semester ini untuk yang 2018 segera apa? Ya, lulus proposal ya. Lulus proposal. Ini ada apa tuh? Maaf Pak, di mute. Oke, si Dimas. Kebanyakan dari 2018 ini ya. Jadi sekalipun kalian itu sendiri pun kalian bisa mengajukan lewat dosen juga, minta diganti itu bisa. Minta dosennya Pak, ini sudah ini bisa nggak diminta digantikan gitu. Ya, asal namanya masukin, nama dosen lu masukin. Kalau nama dosen lu nggak kamu masukin, nggak ini. Nggak mau gitu. Jadi sebenarnya semua tuh bisa dihakikan ya. Kalian bikin logo ya, logo kalian nyanyi, bikin video YouTube, video TikTok itu bisa dihakikan. Tapi yang hanya kita terima ya ini, hanya ini gitu. Komputer. Karena kita di ini, mungkin kalau kalian di apa nih, di seni ya, apa namanya, FS industri kreatif apa FIK, FIK misalkan yang desain, Mbak. Kalau kalian S1 desain mungkin kalian bisa gitu ya, penggantinya itu berupa apa, desain baju atau nyanyi atau apalah gitu. Itu bisa. Tapi kalau di ini ya, kita program komputer kan memang salah satu bentuk kompetensi kalian gitu ya. Oke, ya sudah ini.
Sudah 2:30. Ada pertanyaan? Bisa chat juga kalau misalkan ada masalah dengan mic. Oke, ya sudah. Misalkan nggak ada pertanyaan ya saya akhiri. Terima kasih atas waktunya ya. Ya selanjutnya saya akan coba ini secara rutin kan karena memang sudah bisa cukup memungkinkan untuk pertemuan rutin antara prodi ya langsung ya ketemu fisik gitu ya. Setiap hari saya pasti ke kampus ya. Tapi mungkin ada jadwal rapat atau apa. Setidaknya biasanya saya menyediakan jam 11 sampai jam 1 itu biasanya untuk mahasiswa. Jadi biasa janjian sama saya, biasanya normalnya saya biasanya di gedung D. Ya, di gedung D lantai 2 atau 3. Nanti itu aja. PA saya nanti saya di situ biasanya. Nah, ini ada yang 2017 ini? Ada Pak. Ada. Kemana ikut itu? Sedang terjadwal? Belum Pak. Oh, belum. Oh, gitu. Oh, berarti ini ya. Berarti belum sekarang masih ngerjain TA atau masih proposal juga malahan? Iya, ngerjain TA. Oh, gitu. Iya. Ya, semangat ya. Masih ada kuliah tapi, Fahri? Kalau saya udah sih Pak. Tinggal TA-nya saja. Ya saja. Oh, ya udah. Ya berarti kalau sudah siap nanti bisa langsung itu. Ya, jadi ini juga misalkan ada permasalahan ya dengan bimbingan dan lain-lain nanti bisa itu juga bisa ketemuan saya. Biasanya saya jam 11 sampai jam itu di gedung D. Jadi misalnya jam 10 kalian di kampus ya WA saja gitu. Pak ada di ruangan gitu. Assalamualaikum Pak atau selamat siang Pak, ada di ruangan. Biasanya saya di gedung D. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan waktunya. So, nanti hari Senin mungkin untuk yang angkatan 2019 ya dan 2019 itu mungkin ada sosialisasi juga tapi untuk yang kegiatan yang lain. Oke. Dan juga nanti ada sosialisasi juga ya terkait tadi ya kita ingin mensinkronkan semua kegiatan semua perkuliahan ya. Maksudnya kalian mengambil apa nih? Kalian mengambil mata kuliah seperti ya tadi ya. Apa tuh? Pemrograman web dan sebagainya. Nah, ini ingin kita fasilitasi juga ya agar bisa terpadu. Jangan sampai udah apa nih ini ngerjain itu, ngerjain ini nanti TA-nya apa lagi gitu. Jadi pengennya semuanya terpadu sehingga kalian lulus kalian punya ada namanya portofolio gitu. Ini portofolio saya. Ini sudah saya punya hak. Sebenarnya hak itu lebih ini daripada yang lainnya ya. Kalau kalian lulus tuh orang tuh jarang nanyain apa nih punya paper apa, biasanya lebih ke apa nih punya ciptaan apa gitu, biasanya produk apa gitu. Oke, saya akhiri. Secara pertanyaan nanti bisa ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.